Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan materi yaitu Pendidikan Pancasila kelas 7, di mana pembahasan kita yaitu bagian D tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, ada peta konsep terlebih dahulu, di mana peta konsep bab 2 ini, materi bab 2 ini dibagi menjadi beberapa sub. Sub yang pertama yaitu norma masyarakat. Yang kedua adalah hak dan kewajiban pada norma. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sementara untuk amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 insya Allah akan dibuatkan video selanjutnya. Baik, nah pembahasannya, kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah ibaratnya itu adalah batangnya. Nah, semakin kokoh batang itu akan semakin kuat pula pohonnya. Begitu juga gambaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia. Lalu setelah memahami gambaran seperti itu, nah sekarang saatnya mengetahui bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yang dirumuskan dan juga disahkan. Untuk itu, mari simak kembali sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang dipimpin oleh Raziman Widoyo Diningrat di Gedung Su Chang-in di Jakarta. Nah, yang pertama adalah perumusan atau proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan Pancasila, berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu BPUPK itu menugasi Panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila. Tugas itu selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Dan dalam sidang kedua BPUPK itu yaitu sekitar tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 semua setuju tentang pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Lalu panitia dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Soekarno. Panitia dasar hukum tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada 3 hal. Pertama, membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kedua, yaitu bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga adalah kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Kini giliran panitia perancang Undang-Undang Dasar yang bekerja. Nah, panitia ini beranggotakan salah satunya adalah Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal satu, lambang negara. Yang kedua adalah negara kesatuan, serta yang ketiga adalah sebutan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu BPUPK itu bersidang menentukan 3 hal pertama, di mana 3 hal pertama itu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan dasar hukum tertulis, yang ketiga adalah batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar. Nah, rancangan Undang-Undang Dasar tersebut berisi antara lain, yang pertama, wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Yang keempat adalah bendera nasional adalah sang saka merah putih. Yang kelima adalah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Juli 1945.
nih ya dirancangnya atau dibuatnya ya rancangan undang-undang tersebut. Lalu naskah rancangan undang-undang dasar itu diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat. Selesailah perumusan naskah undang-undang dasar tersebut. Nah, yang kedua, proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah selesai merumuskan naskah Undang-Undang Dasar, BPUPKI itu dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mengambil alih tugas dari penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK tadi. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang pertama. Sehari kemudian, tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah Indonesia merdeka. Esok harinya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melanjutkan sidangnya. Nah, ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menentukan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Komite Nasional Pusat atau KNIV untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Yang ketiga yaitu mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu yang selanjutnya, pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIV pada tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang NRI tahun 1945. Resmilah Indonesia mempunyai dasar hukum tertulis berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Yang ketiga yaitu sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sistematika undang-undang ini ya setelah dirumuskan tersebut mencakup 3 hal. Pertama, bagian pembukaan, yang kedua yaitu bagian batang tubuh, dan yang ketiga adalah bagian penjelasan. Nah, setelah dilakukan pembukaan atau amandemen, sekarang sistematika menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara, serta rumusan dasar negara Pancasila. Yang selanjutnya yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Lalu 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Para ahli menyebut batang tubuh itu merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan juga terpadu. Untuk memperjelas isi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka selanjutnya ada bagian-bagian penjelasan yang dilampirkan. Nah, lampiran penjelasan itu terdapat. Nah, berita Republik Indonesia ini yaitu pada tanggal 15 Februari 1946. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.